Action. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian firman Tuhan. Ini adalah ayat yang sangat favorit di dalam kehidupan umat Kristen. Pernyataan Yesus ini memastikan bahwa memilih Yesus sebagai jalan hidup dan kebenaran bukanlah sesuatu yang sia-sia. Sekalipun kita harus berjuang dengan segala cara untuk mengikutnya. Oleh karena itu, tetaplah berjalan di dalam Yesus. Karena Yesus adalah jalan satu-satunya. Dan itulah tema dari renungan ini. Jalan satu-satunya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Anthony Collins, seorang penulis sekaligus filsuf deisme dan juga pemikir bebas paling terkemuka asal Inggris. Suatu waktu ia pernah berpapasan dengan seorang Kristen yang sedang dalam perjalanan menuju ke gereja. Setelah berbincang-bincang ia kemudian bertanya, "Allah yang Anda sembah itu besar apa kecil?" Seorang Kristen itu menatapnya dengan senyum dan menjawab, "Bagi saya Allah itu besar dan kecil." Collins yang penasaran lalu bertanya lagi, "Mengapa Anda katakan demikian?" Orang Kristen itu lagi menjawab, "Ya, bagi saya Allah itu besar sampai langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuatnya. Tetapi ia juga begitu kecil sehingga ia bisa tinggal di dalam hati saya." Inilah kasih karunia Allah yang luar biasa. Allah yang mengatur segala-galanya, di atas segala-galanya, peduli segala-galanya, memelihara segala-galanya. Dan bahkan dia bisa melihat dan tinggal di dalam hati manusia melalui Roh Kudus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, jika pertanyaan yang sama ditanyakan kepada kita saat ini, bagi Anda Allah itu besar atau kecil? Jawaban kita masing-masing atas pertanyaan ini akan tentunya menentukan kerohanian kita serta mempengaruhi seluruh hidup kita tentang pengenalan siapakah Allah bagi kita. Di dalam nas kita, Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Seorang bercerita saat sedang melakukan operasi rahasia untuk membebaskan Sandra dari sebuah gedung. Saat itu timnya terbang dengan helikopter. Mereka berjalan melewati kompleks dan menyerbu ruangan tempat para sandera dipenjara selama berbulan-bulan. Ruangan itu sangat kotor dan penuh kegelapan. Para sandera meringkuk di sudut di dalam ketakutan. Ketika memasuki, mereka mendengar nafas para sandera. Tim penyelamat berdiri di pintu, memberitahukan akan menyelamatkan mereka dan mulai memanggil para tahanan untuk keluar mengikuti mereka. Tapi para sandera tidak mau bergerak. Mereka tetap duduk dan menyembunyikan matanya di dalam rasa takut yang sangat hebat. Mereka tidak berpikiran sehat lagi dan tidak percaya akan penyelamatan. Tim penyelamat berdiri, tidak tahu harus berbuat apa-apa karena mereka tidak mungkin menggedor-gedor semua orang supaya keluar. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, akhirnya pemimpin tim mendapatkan satu ide. Yang meletakkan senjatanya
melepaskan helmnya dan meringkuk erat di samping para sandera. Ia bergeser semakin dekat sehingga tubuhnya menyentuh beberapa sandera. Ia melembutkan ekspresi wajahnya dan melingkarkan tangannya di sekitar mereka. Dia mencoba menunjukkan bahwa dia adalah salah satu dari mereka. Ia diam saja sampai beberapa sandera mulai memandangnya, lalu akhirnya bertemu mata dengannya. Pada saat itulah ia berbisik pelan kepada para sandera bahwa dia adalah pihak mereka dan ada di sana untuk menyelamatkan mereka. Dia berkata lagi dengan lembut, apakah kau mengikuti aku? Apakah kau mau kubawa keluar? Salah satu sandera mulai berdiri. Dia percaya akan kata-katanya. Dia diikuti. Yang lainnya pun demikian, satu demi satu. Sampai akhirnya mereka pun semua berakhir dengan selamat dan dibawa ke kapal induk penyelamat. Sahabat rohani yang baik hati, apakah pesan renungan ini bagi kita? Karena kasih Allah yang begitu besar, lalu ia telah mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus, menjadi sama dengan manusia. Dia duduk di samping kita, bahkan berada di dalam hati kita, meletakkan lengannya di bahu kita, meminta kita untuk mengikutinya. Ia berkata, tidak ada jalan lain. Akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Ikutlah aku. Kata-kata ini bukan sesuatu yang gampang untuk dipercaya. Karena banyak orang yang justru menolak Yesus sebagai jalan. Bahkan sampai membunuh, menyalibkan, menyingkirkannya, dan sama sekali tidak percaya. Saat kita memiliki banyak ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup kita, sesungguhnya masalah utama kita adalah kita tidak percaya bahwa Allah itu besar dan sangat mampu memelihara hidup kita. Dan Allah itu kecil karena dia mampu masuk ke dalam hati kita. Itulah yang harus kita terus pelajari. Siapakah Allah bagimu? Siapakah kamu di mata Allah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketaatan tidak serta-merta menghapuskan badai kehidupan. Mengikut Yesus tidak serta-merta menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Tetapi cara kita menghadapi badai, karena kita pengikut Kristus, mengungkapkan perbedaan yang sangat mendasar antara orang yang tidak percaya kepada Yesus. Disitulah iman kita berfungsi. Tuhan itu ibarat sebuah gua. Gua tidak mengurangi intensitas badai di luar. Tidak pula menghentikan petir atau mencegah hujan turun. Tapi gua menyediakan tempat yang damai. Bahkan saat badai terus berputar. Itu adalah gua Tuhan yang diciptakan untuk kita. Bahkan dia ada bersama kita di dalamnya. Di dalam kehidupan kita. Agar kita terlindung dan sempurna dari segala mara bahaya, segala gelombang dan angin badai yang menyerang kita dari segala sudut. Masihkah Anda meragukan jalan satu-satunya, yaitu Yesus Kristus? Dialah satu-satunya jalan keselamatan kita. Ikut Yesus, tidak ada yang lain. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas sapaan firman-Mu hari ini. Begitu indah pernyataan-Mu tentang jalan keselamatan, kebenaran, dan hidup. Hanyalah dalam diri-Mu. Pernyataan inilah yang membawa kami hingga saat ini berada di sini. Karena dengan mengikut Tuhan, kami telah beroleh berkat yang melimpah dan kehidupan yang sampai saat ini kami nikmati. Tapi kami masih sering meragukan jalan satu-satunya dari Yesus, dari firman Yesus, pengajaran Yesus,
Kami sering mengambil jalan kami sendiri sehingga kami tersesat dan terbentur dengan berbagai persoalan. Tetapi Yesus selalu menantikan kedatangan kami untuk kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan atas pernyataan peringatan-Mu hari ini. Agar kami tidak lagi mencari jalan lain. Dan tidak mau dipengaruhi oleh orang lain untuk berjalan di tempat yang lain. Demi sesuatu yang memuaskan. Yang memperkaya diri kami. Tapi kami harus berjalan bersama Yesus. Karena Yesus adalah jalan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, bersama-Mu kami akan aman dan teram. Berada dalam damai sejahtera. Walau banyak badai. Banyak angin, banyak cobaan, tantangan yang kami hadapi. Dengan berjalan bersama Yesus, kami akan selamat. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Layakkan kami hidup bersama-Mu. Lindungi kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami hari ini. Untuk berjalan selalu bersama Yesus. Karena Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup dalam setiap gerak hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami ini. Amin.